Kasus donasi Agus Salim berbuntut panjang. Dengan dilaporkannya Alvin Lim kuasa hukum Agus Salim oleh Herwanto. Herwanto laporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Alvin Lim pun berencana akan lapor balik Herwanto. Perseteruan kedua advokat ini pun mendapat tanggapan dan komentar dari advokat Dr. Togar Situmorang. Berikut tanggapan dan komentar bijak dari advokat Dr. Togar Situmorang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat dan kurator dari HKPI, melihat fenomena seorang akademis, seorang profesional, seorang advokat itu saling melapor kepada pihak kepolisian, ini sangat kita sayangkan. Karena kenapa? Kita sebagai seorang advokat itu adalah profesi yang officio nobile, sebagai profesi yang mulia. Sehingga kalau kita sebagai seorang advokat melupakan daripada profesi kita yaitu officio nobile, di mana letak korsa kita. Ingat, musuh kita bukan seorang advokat. Musuh kita terbesar adalah klien kita itu sendiri. Jangan hanya karena klien itu menjadi kasus hukum ditarik menjadi kasus kita pribadi. Ingat ya, kita punya klien. Klien itu hanya sebatas klien yang memang punya masalah. Bukan jadi masalah kita ya yang kita bawa-bawa sehingga menyerang-nyerang daripada rekan advokat kita sendiri. Jangan lupa kita belajarnya hukum sama. Lantas sekolah kita latar belakangnya sarjana hukum sama. Ya, lantas profesi kita yaitu advokat sama. Untuk apa kita saling melapor? Dan yang kita sangat sayangkan, pihak kepolisian mau menerima. Harusnya pihak kepolisian mengerti terkait undang-undang advokat. Artinya kalau ada advokat dengan advokat, itu minimal harus diberikan ruang kepada organisasi advokat yang menaungi advokat itu sendiri. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Kenapa advokat menyerang sesama advokat, saling lapor melapor. Bang, tapi kalau atas nama pribadi bisa atau gimana bang? Itu tadi, karena kita tahu yang kita mau laporkan adalah seorang advokat. Walaupun itu masalah pribadi kita kepada advokat itu, silakan ke kode etik dulu. Berarti orang yang langsung melapor ke polisi tidak memahami arti undang-undang advokat. Bahwa seorang advokat itu bekerja berdasarkan etik. Kita nilai dulu etiknya. Walaupun dia bercuak-cuak, walaupun dia punya masalah dengan kita pribadi, kita nggak boleh sekonyong-konyong seketika melapor di kepolisian. Gitu loh. Lapor dulu ke kode etik. Nanti etik yang menentukan. Kalau memang terbukti ada kesalahan etik, baru kita bisa lanjut ke ranah pidananya. Oh begitu, harus dilaporkan misalnya ke Peradi atau anggota organisasi advokat yang menaungi si advokat itu. Gitu loh. Makanya kita sangat sayangkan. Makanya saya bilang, ingat, kita ini sebatas profesi, bukan yang mempunyai masalah. Yang mempunyai masalah itu adalah klien kita. Apapun kerja advokat tersebut atas kliennya yang terdahulu, ya, misalnya nih, si advokat ini mendapatkan kuasa dari si A kliennya. Lantas advokat ini diputus kuasanya oleh si klien. Gitu kan? Nah, kita sebagai kuasa yang baru tidak perlu mengintervensi, mengkoreksi pekerjaan advokat itu pada saat dengan klien yang lama. Apalagi ditarik ke ranah pribadinya dia. Sehingga menyenggol
advokat lain ya yang dianggap menyerang dia dengan kata-kata atau apa, dengan membuat laporan ke polisi. Ini kita tidak beradab. Ini kita tidak menunjukkan semacam etika. Tidak kita menghormati rekan-rekan sebagai seprofesi advokat. Ada aturan, yaitu OA yang akan menilai berdasarkan undang-undang advokat. OA itu apa Bang? OA itu adalah organisasi advokat yang menaungi para advokat. Jangan apa-apa dibawa ke ranah pidana dengan melaporkan ke polisi. Saya miris, saya sedih, karena semua ini adalah teman-teman advokat saya. Jangan kita nyenggol si A, nyenggol si B, lantas buat laporan. Itu nggak benar. Polisi mah enak-enak aja menerima laporan. Betul nggak? Tapi kita sebagai seorang advokat yang harusnya bersatu, menunjukkan kesatuan kita, bukan saling cakar-mencakar, cabik-mencabik. Kapan kita menjadi kuat? Kapan kita menjadi hebat? Kapan kita dihargai oleh aparat hukum lain? Polisi, hakim, jaksa. Kalau advokat sendiri sebagai aparat hukum berdasarkan undang-undang advokat, itu tidak bersatu. Malah saling menyerang. Ini sangat kita sayangkan. Saya melihat kok begini advokat teman-teman saya. Malu saya. Sadarlah teman-teman advokat. Jangan kalian melukai atau melupakan kosa kita. Kita adalah seorang profesi terhormat, profesi mulia. Jangan tunjukkan tingkah-tingkah kita yang tidak patut di depan masyarakat. Jaga kode etik, jaga adab, dan pegang teguh undang-undang kita, yaitu undang-undang advokat. Agar kita kuat di mata aparat hukum lainnya. Jangan kita saling cakar. Jadi bisa dibilang jadi tanda kutip ketawa masyarakat Bang, ini diketawain masyarakat gitu Bang. Ya masyarakat menilainya. Ingat, kita punya masyarakat. Masyarakat itu kan banyak menilai pro dan kontra. Mereka tidak ngerti bagaimana advokat itu adalah profesi yang mulia. Bekerja berdasarkan kode etik. Jangan mau kita dicabik-cabik. Jangan mau kita dipecah belah. Ingat, musuh advokat adalah klien. Klien itu adalah musuh terbesar. Jadi kalau urusan klien, jangan ditarik ke pribadi. Apalagi kita pada saat berkata-kata, pada saat berkomentar, itu tidak pas menyinggung perasaan daripada rekan kita. Kenapa nggak kita kirim dulu surat klarifikasi? Ya kan, surat klarifikasi dulu. Rekan, kenapa Anda ngomong kayak begini? Kan lebih bijak. Kirim klarifikasi. Nggak ujuk-ujuk ke kantor polisi. Ujuk-ujuk bawa ormas, ujuk-ujuk dada ribut-ribut, itu malu sekali lah. Jadi harusnya di tabayun istilahnya Bang ya? Bukan tabayun. Apa kalau ini? Harus elegan. Oh, elegan. Kita ini adalah orang-orang yang memang dipilih menjadi berprofesi advokat. Kita tunjukkan intelek kita, kita tunjukkan elegan kita, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah advokat yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Bukan mempertontonkan saling ribut, saling salah menyalahi. Ilmu hukumnya sama, belajarnya sama, tamatan gelarnya pun sama, sarjana hukum. Kenapa harus ribut? Ibaratnya kita sama-sama makan nasi. Kenapa kita merasa tinggi, yang sana rendah, saya kaya, yang di sana miskin? Kan nggak begitu. Betul nggak? Kan nggak begitu. Untuk membuat suatu ngebangun konstruksi agar kita dihormati atau dihargai oleh masyarakat. Dan saya yakin masyarakat akan menilai mana advokat-advokat yang hanya cuap-cuap mencari panggung, mana advokat yang memang mau bekerja untuk kepentingan klien. Coba lihat advokat-advokat yang besar, kantor-kantor hukum yang besar, yang menangani kasus-kasus besar, pasti dia tidak pernah diliput sama media. Dia tidak pernah keluar-keluar di depan media. Karena mereka udah sibuk dengan setumpuk kasus besarnya. Kita jadi drama-drama ini seperti apa nih Bang? Oke. Pesan saya satu. Drama diciptakan oleh klien. Kita hanya sebatas pengacara.
advokat pendamping, bukan advokat yang mempunyai masalah. Ya, bedakan kepentingan kita sebagai pengacara mendampingi klien dengan kasus klien. Makanya antara klien dengan advokat itu harus profesional. Tidak boleh ada konflik interest. Ya, salam officium nobile dari saya, Dr. Togar Situmorang.